Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu perancangan asli baru. Kemudian di video kali ini kita akan membahas perancangan part 2 tentang cara membuat UML, yaitu yang pertama use case diagram. Langsung saja saya akan melanjutkan. Yang pertama, bagaimana memahami cara membuat perancangan UML use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor yang saling berkesinambungan dengan sistem. Artinya, terdapat sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Lebih singkatnya, lebih sederhananya, use case diagram itu gambaran dari semua aktivitas di dalam sistem yang kita buat. Kemudian bagaimana merancang use case diagram tersebut? Tentunya kita harus memahami simbol-simbol dari perancangan use case diagram ini. Yang pertama adalah simbol aktor. Simbol aktor merupakan simbol yang menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Artinya, aktor ini merupakan orang ataupun pengguna yang melakukan kegiatan di dalam sistem. Yang kedua adalah simbol include. Simbol include ini merupakan simbol yang menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Artinya, include ini merupakan masukan dari kegiatan yang ada di dalam sistem. Kemudian simbol extend. Simbol extend merupakan simbol yang menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Artinya, kemudian ada simbol asosiasi, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian ada simbol sistem, yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Artinya sistem ini merupakan batasan-batasan dari sistem orang pengguna. Jadi kegiatan si aktor berada di dalam sistem ini. Kemudian ada simbol use case. Artinya simbol yang mendeskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Sederhananya, use case ini merupakan segala kegiatan si aktor dalam sebuah sistem. Kemudian kita masuk ke contoh kasus saja. Contoh kasus ini berdasarkan part sebelumnya, artinya masih berhubungan dengan sistem pendukung keputusan versi penerima bantuan langsung tunai di desa FTJ. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Visual Paradigma UML yang akan membantu dalam rancangan UML yang akan kita buat. Inilah tampilan dari Visual Paradigma UML.
Di sini sudah ada tulisan use case diagram, path diagram, sequence diagram, activity diagram. Yang pertama kita akan menggunakan use case diagram, caranya dengan klik kanan, kemudian new use case diagram. Artinya buat lembaran baru untuk use case diagram. Nah, yang kedua, kita akan menentukan siapa pengguna dari sistem ini ataupun akses dari sistem ini ataupun siapa saja pengguna dari sistem ini. Karena semalam ada tiga pihak yang terlibat, tetapi tidak semua pihak itu menggunakan sistem. Jadi saya di sini akan menggunakan satu orang pengguna yang akan mengelola sistem ini, yaitu kasih kesejahteraan atau admin. Nah, inilah orang yang akan menggunakan dari sistem yang akan kita buat nanti. Kemudian ada sistem. Sistem ini dimaksudkan untuk seorang pengguna melakukan kegiatan di dalam sistem ini, tidak di luar di sistem. Setelah ini kita akan masukkan use case-nya ataupun kegiatan di dalam sistem yang akan kita buat. Kegiatan yang pertama yaitu mengelola data alternatif. Ini adalah kegiatan pertama. Kegiatan kedua, mengelola data kriteria. Yang ketiga, mengelola nilai alternatif kriteria. Tidak bisa di copy ya, karena kalau di copy maka dia akan otomatis dua-duanya terganti dengan nama yang terganti. Nah, ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh admin dalam membuat sistem penunjukan seleksi penerima bantuan langsung tunai. Kemudian setelah ini kita akan
memberikan asosiasi, artinya kasih kesejahteraan melakukan aktivitas dalam mengelola data alternatif. Kemudian mengelola nilai kriteria, kemudian mengelola nilai alternatif. Setelah ini apalagi yang akan kita lakukan? Tentu kita akan membuat satu lagi use case untuk login. Login ini untuk masukkan dari kegiatan ini. Artinya apa? Setiap kegiatan ini terlebih dahulu login, karena jika tidak login maka tidak akan bisa melakukan kegiatan ini. Makanya kita buat include, artinya masukkan, kemudian include, dan kemudian include. Setelah itu kita akan membuat extend ataupun keluaran dari kegiatan dalam sistem ini. Bisa saja semua sistem ini menghasilkan extend, akan tetapi di sini keluaran sistem yang akan saya buat adalah hasil kajian, yaitu berada di mengelola nilai alternatif kriteria. Oleh sebab itu, maka saya akan membuat satu lagi extend, yaitu hasil rankingan. Artinya ini hasil rankingan bahwasannya siapa yang menerima, siapa yang layak menerima. Nah, apakah sistem ini sudah siap? Kalau sederhananya, sistem ini sebenarnya sudah siap. Ini adalah gambaran sederhana dari use case yang dibuat. Akan tetapi, jika ingin lebih lengkap ataupun lebih detail, maka saya akan memberikan satu contoh lagi yang akan lebih detail dari ini. Jika teman-teman ingin menggunakan seperti ini saja, tentu sudah bisa. Kalaupun ini yang lebih detail pun tidak masalah. Makanya di sini saya akan membuat satu lagi untuk lebih mudahnya. Saya akan menduplikat ya, karena agar tidak mengganggu dari use case diagram yang kita buat sebelumnya. Makanya kita duplikat, kemudian kita cut. Baru kita bisa merubahnya. Nah, bagaimana membuat use case diagram secara detail?
Nah, langsung saja kita akan membuat use case diagram secara detail. Contohnya, di aktivitas mengelola data alternatif ini, sebenarnya ada apa saja di dalam aktivitas ini. Contohnya, misalnya ada simpan, edit, maupun hapus. Maka kita akan membuat simpan, edit, maupun hapus di sini. Kita buat dulu simpan. Simpan, kemudian edit, kemudian ada hapus. Kemudian kegiatan yang kedua, jika di sistem teman-teman, kemudian yang kedua, jika di sistem sahabat semua nanti memiliki simpan, edit, hapus juga, maka teman-teman tinggal mengikuti saja ya. Tinggal mengikuti saja. Tinggal kita rapikan. Jika di sini seperti ini juga, maka kita tinggal buat seperti itu. Nah, untuk use case diagram secara detail sebenarnya sudah siap ya. Kemudian bagaimana cara membaca dari use case diagram ini? Yang pertama, kasih kesejahteraan ataupun admin melakukan aktivitas mengelola data alternatif berupa simpan, edit, dan hapus. Jika untuk mengakses kegiatan ini, maka perlu dilakukan login terlebih dahulu. Kemudian kasih kesejahteraan mengelola data nilai kriteria berupa simpan, edit, maupun hapus harus terlebih dahulu login ya, sama seperti mengelola data alternatif. Kemudian yang terakhir, kasih kesejahteraan melakukan aktivitas mengelola nilai alternatif kriteria berupa simpan, edit, maupun hapus, maka harus login terlebih dahulu. Jika nilai alternatif kriteria ini berhasil dikelola dalam sistem, maka menghasilkan keluaran berupa hasil flaggingnya. Nah, seperti itulah membaca use case diagram ini.
Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan sebuah validasi untuk login, sebenarnya tidak masalah. Ataupun dari siapa yang ingin memberikan masukan untuk menambahkan validasi, maka teman-teman tinggal menambahkan validasi untuk login. Artinya validasi ini untuk mengidentifikasi bahwasannya ada tidak ataupun terdaftar tidak username ataupun password yang digunakan. Itulah gunanya validasi jika ingin menambahkan validasi. Nah, kalau misalnya sudah ditambahkan validasi seperti ini, maka ada satu aktivitas lagi, yaitu logout. Sebenarnya logoutnya tidak dibuat pun tidak masalah, tetapi kalau dibuat pun juga tidak masalah. Ini masukannya di validasi. Nah, ini adalah gambaran sistem secara detail ya. Discuss diagram secara detail. Yang kedua ini secara umum, gambaran secara umum. Gambaran sederhananya dari discuss diagram yang akan kita buat. Mungkin sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan berbagi ke sahabat lainnya agar membantu mempermudah proses perancangan sistem yang akan dibuat. Kemudian nantikan video berikutnya yang akan membahas kelas diagram. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.